Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Firhan dari Prodi KPIA 19. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Filsafat Etika Komunikasi yang diampu oleh dosen Bapak Mukhlis. Di sini saya akan menyimpulkan dari pertemuan materi pertama sampai materi 13. Kita masuk dari materi pertama, yaitu membahas tentang RPS. RPS ini membahas tentang tentang materi-materi yang akan dijelaskan dalam satu semester ke depan. Yang kedua, materi kedua ini membahas tentang filsafat dan sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Berdasarkan definisi konsep filsafat tersebut, maka muncul sebuah pertanyaan. Mengapa dalam setiap disiplinnya keilmuan diawali dengan filsafat? Sederhananya, secara fungsional dari definisi filsafat di atas mengajak untuk dalam memulai sebuah pelajaran, maka suka dan cintailah apa yang akan kalian pelajari. Ibaratnya ketika kalian mencintai seseorang, waktu dan materi akan senantiasa kalian persembahkan bagi sang kekasih sebagai wujud cinta kalian. Itu kesimpulan dari materi kedua. Kita masuk ke materi ketiga, membahas tentang hubungan filsafat dengan ilmu komunikasi. Hubungan filsafat ini yaitu manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan akal dan perasaan. Dengan akal dan perasaan ini, manusia lebih unggul dibanding makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Karena dalam proses perjalanan sejarah manusia, dengan kemampuan yang dimiliki manusia memanfaatkan panca inderanya, yaitu seperti yang kita ketahui, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Manusia mendapatkan pengalaman dengan alam dan dirinya sendiri dengan mengenal berbagai benda-benda yang ditemui, misalnya rasa manis, asam, dan pahit. Sedangkan ilmu komunikasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, meskipun ilmu komunikasi baru berkembang pada abad ke-19 Masehi. Tetapi sebenarnya ilmu komunikasi ini sudah setua usia manusia di muka bumi. Jika kita artinya ilmu komunikasi secara sederhana bahwa ilmu komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sender ke receiver. Itu kesimpulan dari materi ketiga. Kita masuk materi keempat, yang membahas tentang apa itu etika dan perkembangannya. Etika sendiri yaitu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan, tingkah laku manusia itu sendiri, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan kewajiban moral yang berlaku. Perkembangan etika ini ada dua, yaitu etika perangai dan etika moral. Etika perangai, kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu dan waktu tertentu, contoh busana adat. Yang kedua, etika moral, berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik berdasarkan kodrat manusia. Jika dilanggar maka menimbulkan atau tindakan yang tidak baik. Contohnya berkata jujur, sopan, hormat,
menghargai orang sesama, maksudnya menghargai orang lain yang sering diterapkan dalam kehidupan kita. Itu kesimpulan materi keempat. Kita masuk ke materi kelima, membahas tentang mengenai 3 bidang kajian filsafat ilmu, yaitu ontologis, epistemologi, dan aksiologis. Ketiga bidang filsafat ini merupakan pilar utama bagian bangunan filsafat. Kita masuk ke ontologis. Apa itu ontologis? Yaitu dalam aspek ontologi, ilmu komunikasi khususnya pada komunikasi massa seperti berita, berfokus pada keberadaan kita. Keberadaan berita yang mempengaruhi keingintahuan masyarakat. Yang kedua, epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia yang bersangkutan dengan kriteria bagi penilaian terhadap kebenaran dan kepalsuan. Dan yang terakhir, aksiologis adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai seperti etika, estetika, atau agama. Aksiologi komunikasi ini berbicara tentang sejauh mana partisipan komunikasi menerapkan logika, etika, dan estetika dalam proses komunikasinya. Itu kesimpulan materi kelima. Sekarang kita masuk ke materi keenam yang membahas tentang strukturalisme. Strukturalisme ini merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Ciri khas dari strukturalisme ini yaitu pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan sifat-sifat intrinsiknya yang tidak terkait oleh waktu dan penempatan hubungan antara fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui pendidikan. Itu kesimpulan dari materi ke-6. Kita masuk ke materi ke-7, yaitu landasan berdasar teori dari Aristoteles dan Plato, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos sendiri dapat pula diartikan sebagai etika, yaitu etika dalam keilmuan. Hal ini memberikan landasan dan batasan serta rambu-rambu kepada para ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian menjadi hal yang teramat penting kaitannya dengan hubungan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Kita masuk ke pathos. Pathos ini dapat diartikan sebagai sebuah rasa atau emosi, emosi yang ada dalam diri manusia yang notabene-nya akan terus memiliki rasa terkait dengan keindahan dan penghargaan. Kemudian atas dasar rasa ini, manusia memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang terakhir itu logos. Logos ini atau dapat diartikan sebagai logika merupakan bagian dari filsafat yang memberikan pedoman kepada para ilmuwan untuk senantiasa mengambil keputusan secara rasional. Keputusan diambil berdasarkan kajian, pertimbangan, serta argumen-argumen logis yang dapat diuji kebenarannya. Itu kesimpulan dari materi ke-7. Kita masuk ke materi ke-8. Materi ke-8 ini membahas tentang poststrukturalisme, yaitu metode dekonstruktif. Metode dekonstruksi
metode dekonstruksi ini yang mencoba melakukan suatu rekonstruksi tentang pandangan metafisis atau konseptual yang diarahkan pada tulisan, metabahasa, dan subjektivitas berbicara tentang poststrukturalisme. Maka poststrukturalisme ini tidak dapat dipisahkan dari strukturalisme. Poststrukturalisme ini sangat erat terkait dengan hubungan antar manusia, hubungan dengan dunia, dan perilaku praktis yang menghasilkan makna. Itu kesimpulan dari materi ke-8. Kita masuk ke materi ke-9, yaitu teori kritis dalam ilmu komunikasi. Secara khusus, teori-teori kritis ini mempunyai sejarah yang panjang. Dari perjalanan tersebut, ada 3 ciri penting yang melekat di dalamnya. Yang pertama, para ilmuwan teori kritis mempercayai perlunya memahami pengalaman nyata masyarakat di dalam sebuah konteks. Yang kedua, pendekatan-pendekatan teori-teori kritis menguji kondisi-kondisi sosial dan mengungkap tatanan kekuasaan yang menindas. Yang ketiga, teori-teori kritis ini menciptakan kesadaran yang mengupayakan fusi atau penggabungan antara tindakan dan teori. Itu kesimpulan dari materi ke-9. Kita masuk ke materi ke-10. Membahas tentang etika. Menurut para ahli, Profesor Dr. Franz Magnus Suseno, yaitu ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Jenis-jenis etika ini meliputi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Sedangkan aliran-aliran etika ini meliputi teologis, egoisme, dan utilitarisme. Itu kesimpulan dari materi ke-10. Kita masuk ke materi ke-11. Materi ke-11 ini membahas tentang perbedaan etika, etiket, dan moral. Etika menyangkut tentang cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Sedangkan etiket menyangkut tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Kalau moral adalah kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat. Itu kesimpulan dari materi ke-11. Kita masuk ke materi ke-12, yaitu contoh-contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberi salam saat bertamu ke rumah orang lain. Yang kedua, mencium tangan kedua orang tua saat ingin beraktivitas di luar. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, meminta maaf saat terbukti melakukan kesalahan. Macam-macam etika ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, macam etika menurut cakupannya. Menurut cakupannya, etika dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum sendiri yaitu berhubungan dengan keadaan dasar tentang perilaku manusia secara etis. Yang kedua, etika khusus, yaitu suatu penerapan dan prinsip moral pada hidup manusia secara khusus. Macam etika menurut jenisnya. Etika ini dibagi menjadi 2 menurut jenisnya, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Yang ketiga, macam etika menurut sumbernya. Etika ini terbagi menjadi 2 berdasarkan sumbernya, yaitu etika filosofis dan etika teologis. Dan yang terakhir, macam etika menurut lingkungannya.
Pembagian macam etika menurut lingkungannya ada dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Itu kesimpulan dari materi ke-12. Dan kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi ke-13. Membahas tentang nilai dasar dalam komunikasi, belief, kepercayaan, nilai aman, damai, sejahtera, dan lain-lain. Nilai diterjemahkan dalam norma atau aturan. Norma ada dua, yang pertama norma umum dan yang kedua norma khusus. Kemudian ada 6 nilai penting dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama belas kasih, yang kedua kerendahan hati, ketiga pengertian, 4 kebijaksanaan, 5 akuntabilitas, dan yang terakhir empati. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari materi pertama sampai pertemuan terakhir atau materi ke-13. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.